Konfil dari seorang manusia itu menjadi banyak. Pengalaman seorang manusia kadang-kadang bisa banyak mewakili orang lainnya. Secara naluri manusia menyukai keindahan dan kenikmatan, namun manusia kebanyakan tidak pernah merasa puas dan melupakan hakikat dirinya. Sehingga kenikmatan dan keindahan itu hilang bahkan tak nampak. Tadul Konfil merupakan pengalaman dan pengetahuan seorang manusia menceritakan tentang pertanyaan atas kebenaran dan jawabannya. Berupaya mengubah sesuatu yang tampaknya tidak disukai menjadi indah dan bisa dinikmati. Manusia ingin bahagia, namun kebanyakan dari mereka mengalami penderitaan. Ini merupakan kenyataan yang tidak bisa diingkari. Nafsu dan akal manusia kadang menjerumuskan manusia pada kekosongan dan keputusasaan. Cahaya itu harus diraih untuk keluar dari penderitaan. Cinta sering menjadi topik bahasan dalam berbagai segi kehidupan, tapi sedikit orang yang bisa menikmatinya. Karena setan dan kesombongan menutup mata manusia sehingga tidak bisa melihat segala hal dengan cahaya dari Allah. Tadul Konfil mencoba memaparkan cerita-cerita ringkas mengenai cahaya itu. Setiap argumentasi yang kuat akan membawa dampak yang kuat. Kemudian kebenaran merupakan kejujuran. Kejujuran merupakan argumentasi paling kuat. Hanya dari Allah lah kemurnian kebenaran itu berasal. Tadul Konfil adalah kumpulan tulisan yang berisi argumen-argumen tentang kejujuran, terus kemudian kebenaran, keindahan, dan suasana kejiwaan manusia pada umumnya. Bagaimana mampu mempercayainya bagi yang mau mempercayainya, Tadul Konfil bisa dijadikan pengetahuan dan pedoman dalam hidup, karena cahaya itu bagi yang percaya dan yakin. Hanya dari Allah lah petunjuk itu datang. Hati yang bersih dan akal yang sehat merupakan jalan cahaya. Pertama akan saya bacakan tulisan yang dibuat pada tahun 2002. Jangan menjadi dungu. Irfan, 26 Februari 2002. Setiap orang adalah puisi yang semua adalah menoreh kegehambaan hari. Setiap orang adalah lagu yang mengalun di bumi. Semua mungkin mengenang kesedihan waktu silam. Dari mana engkau berasal? Siapa engkau? Setiap hari orang tidak bisa menikmati kesadaran yang dimilikinya, karena kehidupan itu begitu tak terkira. Setiap orang adalah debu-debu yang berterbangan di tepi laut, yang kebanyakan tidak tahu kemana angin akan membawanya. Namun jauh sebelum kita mengerti artinya, suatu saat di bawah sinar rembulan, Adam mencium Hawa tanpa kata terucap di bibirnya. Dan apakah kehidupan akan terus berlanjut? Apakah kesedihan itu melukai kita? Tidak bisa dibayangkan tangan Tuhan bekerja melalui hati yang kita punya ini. Percayalah pada remang yang tidak jelas itu, yang membuat api berkobar meneranginya. Telahkah kamu mampu menatap kegelapan kenyataan terbakar dalam neraka kehidupan dan duka? Jika berenang di lautan luas ini tak henti, apakah berbeda dengan melintasi angkasa dengan pesawat? Apakah beda merokok dan minum? Di pelukan Adam, Hawa melayang melintasi waktu sampai saat ini. Mereka masih merasuki tubuh kita dan masa depan. Adam bersama pedangnya, Hawa berselendang lembut. Hidup yang diwakili oleh pedang Adam menatap dengan penuh kecurigaan dan hati-hati. Semua merah penuh dengan darah. Menghancurkan atau dihancurkan ada pilihan. Hidup diwakili oleh selendang Hawa, menghibur hati yang galau dan menenangkannya, mengaburkan kekerasan, meracuni kehidupan. Membangun atau dibangun adalah pilihannya. Dari berbagai segi ibunda Hawa begitu cantik, dari berbagai sudut ayahanda Adam begitu tampan. Udara malam ini berisi cinta bagi jiwa yang merindu, alunan gairah memendam dendam dan kebencian jauh di dalam. Mampukah engkau bertahan dalam neraka cinta ini, yang melumatkan seluruh kehidupan yang indah ini, yang membanjirinya dengan perih dan kepedihan? Mampukah engkau bertahan? Mampukah? Memang sesekali alam kedamaian diperlukan untuk menyadari keberadaan semua yang ada, menyelamatkan air mata, darah, dan jiwa. Jika teringat masa lalumu, engkau masih mempunyai masa depan. Begitulah yang berat akan memberikan kesan yang lain bagimu. Jika malam dan mengantuk, engkau akan mampu terjaga. Begitulah yang menderita akan memberikan imbalan lainnya. Setiap hari engkau terus berlari menjauhi jiwamu untuk menuju irama yang lebih pelan dalam kehidupanmu.
Aku adalah kematian yang mendatangkan kesedihan dan air mata. Aku adalah cinta yang mengantarmu pada kekasih. Aku adalah kehidupan yang mulai dibenci karena membosankan. Aku adalah kematian yang merupakan batas akhir perjuangan. Aku adalah cinta yang selalu abadi di hati. Aku adalah kehidupan yang memberi harapan masa. Aku adalah kematian yang akan datang padamu. Aku adalah cinta yang memberikan arti di hidup dan matimu. Aku adalah kehidupan yang tiada henti memberi kesempatan. Aku adalah kematian yang membedakan antara pemberani dan penakut. Aku adalah cinta yang selalu melayani dan dilayani. Aku adalah kehidupan yang tidak menentukan segalanya. Seandainya aku telah mati, mungkinkah aku bertemu denganmu di sana? Jika aku tenggelam dalam cinta, mungkinkah cinta selalu mendekapku erat lagi? Seumpama aku abadi dalam kehidupan, hanyalah cinta yang mampu membuatku bertahan. Ketika cinta, kehidupan, dan kematian datang, siapakah yang mampu halangi? Aku hanya melihat jiwa-jiwa yang menginginkan imbal balik. Semua itu selain untuk yang lebih, hanya minim untuk yang survive. Tentang perlindungan yang diperlukan seorang kekasih yang melindungi keadilan dalam hati. Seorang kekasih yang harus kita lindungi dan temani. Bukalah luas hatimu untuk menerima kebenaran yang ada. Mungkin waktu dan ruang memisahkan kita, tapi cinta akan tetap menggema di jiwa selamanya. Dan cinta tidak bisa dipaksakan pada hari dan tempat. Cinta mungkin lebih kuat dari kematian itu sendiri. Engkau tahu kenapa orang melakukan sesuatu yang tidak kau sukai? Karena sudut pandang yang kita sukai adalah sangat berbeda. Dan semesta raya ini tidak membela apapun yang terjadi. Dari Adam dan Hawa sampai lambang manusia dan cinta, telah banyak cerita yang bermotif sama. Tentang obsesi, keinginan, dan sekedar bertahannya manusia. Manusia menggunakan akal, pikiran, dan tenaganya. Seperti sekarang ini mungkin semua tidak berarti. Namun di saat yang lain ini merupakan makna dari semuanya. Yang selalu ada di masa-masa itu. Atau akan hilang begitu saja ditelan waktu. Biarlah aku sebagai hamba Kinala yang menggemakan seluruh isi hati Adam. Biarlah aku sebagai hamba Kinala yang selalu memberi ruangan seluruh jiwa Hawa. Meskipun tidak bisa berbuat apa-apa, hanya hampa dan luas membentang di setiap hati. Tugasku bukan membuat peraturan, karena itu tak perlu. Tugasku hanya mengingatkan mengenai pilihan yang tercipta, yang masih bisa dipilih atau tidak. Aku sangat dingin dalam mengingatkan. Aku adalah kematian dari hari dan jiwa, sehingga menyelimutimu dengan kehidupan kosong. Aku adalah cinta dari waktu yang hilang, yang mencoba menghangatkan kehampaanmu. Biarlah diriku yang tak nampak ini hadir, dan mencoba melayanimu, oh kasihku. Aku mati, sangat mati terpaku di kuburku. Namun rohku masih mencoba tetap memberikan sayap. Sayap untuk Adam dan Hawa baru. Sayap untuk membisikkan kenikmatan kesadaran melalui tanda-tanda yang bersemayam dalam remang. Dan hanya melalui api keyakinan tanda itu nyata. Bila sekarang engkau terbakar dalam neraka kehidupan, engkau bisa terus terbakar hingga menjadi abu. Engkau berusaha untuk mendapatkan surga yang menjadi hakmu juga. Permasalahannya, bagaimana caranya? Aku mati. Dan tidak ada cara kecuali berusahalah. Kebahagiaan tidak berarti senyum dan tawa. Kebahagiaan adalah kepuasan yang kita tahu alasannya. Penderitaan tidak berarti tangis dan kesedihan. Penderitaan adalah kekecewaan yang kita mengerti sebabnya. Karena saya sangat mencintai posisiku di hutan ini, aku membangun benteng yang untuk berlindung dari musuhku. Bangunan yang terbuka untuk setiap orang yang bersahabat. Di antara kabut hutan yang tebal, aku duduk merenungi Adam dan Hawa dalam perjalanan waktu. Adam menangisi perpisahannya dengan Hawa. Aku pun sedih melihat dirimu menjadi bangunanku. Atas nama biologi, cinta adalah seonggok reaksi kimia dari hormon yang membuat makhluk hidup berupaya untuk menghasilkan keturunan. Dan akan begitu terus diwariskan secara generasi ke generasi demi kehidupan, demi kesadaran akan keabadian. Namun buat apa semua ini? Jawabannya ada berada pada masa segala di awal masa. Dari kemungkinan yang tak terbatas, manusia berusaha menemukan kebenaran. Kebenaran adalah pertanyaan sendiri selamanya. Dengan imajinasi dan logika menapaki sang waktu yang terbentang. Apakah benar pada intinya segalanya tak berawal dan berakhir? Sifat ada dimiliki Tuhan selama ini adalah selamanya. Sebagai manusia, apakah engkau lakukan sendiri engkau sang ada? Kita tetap saja manusia, makhluk ciptaan Allah, tidak akan pernah lebih daripada itu, yang akan mati sampai waktu yang telah ditentukannya. Dan apa yang kamu rasakan serta sudut pandangmu atas segala hal? Apakah semua akan dipenuhi keterbatasan dan tak terdefinisi?
terserah. Dan apakah semua akan dipenuhi kemungkinan dan tetap mungkin terjadi? Yang ada itu adalah kematian itu sendiri. Yang ada adalah tidak ada itu sendiri. Hawa dan Adam adalah simbol batasan waktu di mana semua teknologi di masa apapun tidak bisa menandingi, di mana semua perjalanan waktu itu tidak bernama. Makna dari segalanya adalah definisi dan kesadaran kita. Allah lah yang lebih tahu mengenai segalanya. Ada hal yang diberitakannya, ada hal yang mengetahuinya hanya pada sisinya. Melalui bisikan alam aku membisikkan bisikanku kembali. Pikiran adalah subjek dan lainnya adalah objek. Pikiran manusia adalah lemah, perlunya manusia untuk berpedoman pada petunjuk Allah. Hampir seluruh kehidupan, Irfan, Januari 2002. Dalam hidup yang gelap, kau seharusnya menjadi penerang yang berarti. Namun aku adalah lubang hitam di jagat raya. Aku adalah noda hitam di bintang-bintang. Akulah yang membuat kalian semua berbeda denganku. Dan kalian akan berbeda dengan siapapun. Bagaimana indahnya setiap hari kehidupanku. Ini semua adalah gunung-gunung dan lembah kita sendiri. Gemuruh guntur dan kilatan halilintar kita. Jika ombak menghantam gunung, biar percayalah sungai akan terus mengaliri dunia ini. Apakah arti semua ini, teman-temanku? Kita sebagai penerang di lautan tanda tanya. Kita sebagai pejalan di jalan penuh percabangan. Janganlah engkau mati sebelum waktunya, sampai gila engkau pun hadapi tekanan kehidupan. Itu semua sedikit ringan dari melayang tanpa gravitasi. Bersama semua perasaan yang mengikatmu, bebaskanlah dengan pikiranmu. Ikutilah anugerah kehidupan yang mengalirimu. Di masa yang akan datang engkau bertemu masa lalumu. Di masa lalumu engkau berjalan dengan diriku. Mengelilingi seluruh perjalanan waktu, kalian tidak percaya dengan keberadaanku. Sungguh menakutkanku, kawanku. Sakit sedih air mata saat kekasihmu pergi. Biarlah semua itu terkubur dalam masa-masanya. Dirimu tidak akan melupakan kepulanganmu padaku. Rayakanlah hari-hari kehidupanmu. Segalanya ada di dalam pesawat kita menuju hal-hal di angkasa.